mau tegaskan lagi bahwa kita itu di sini belajar hal-hal yang wajib saja dulu. Udahlah, yang wajib-wajib dulu dah. Yang sunah-sunah nanti kita sambil jalan. Kita ini belajar yang wajib-wajib saja dulu. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat wa qad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasar fa in intaqasa min fariidatihi syai'an qala ar-rabb 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammilu minha man taqasahu min al-fariidati thumma yakunu sa'iru a'malihi 'ala hadha rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada yaumul qiyamah nanti adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka dia beruntung dan dia termasuk orang yang sukses. Kalau salatnya bagus, dia beruntung dan dia termasuk orang yang sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Tapi barang siapa yang salatnya itu rusak, maka dia itu akan rugi dan rusak. Kemudian fa in intaqasa min fariidatihi syai'an, jika ada amal ya dari fardunya itu sesuatu yang kurang, qala ar-rabb 'azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda, unzuru, wahai para malaikat, unzuru, lihatlah, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah ada dari hambaku itu amal-amal yang sunnah, salat-salat sunnah, fayukammilu minha, maka dari amal-amal yang sunnah itu akan disempurnakan kekurangannya itu. Tsumma yakunu sa'iru a'malihi 'ala hadza, dan demikian seterusnya dari kekurangan-kekurangan atau amal-amal selanjutnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Baik, itu dibagikan kitabnya. Kita akan melanjutkan kembali pada halaman 12. Halaman 12. Kita kemarin sudah belajar tentang kewajiban kita yang kemarin kita sudah mengkaji, ada 5 sholat yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kita sudah jelaskan batas-batas kapan dimulai waktu dan kapan batas waktu terakhir waktu habis. Sekarang halaman 12 baris yang ke 1 2 3 4. Yang keempat, faslun yajibu ala waliyyis sabiyyi was-sabiyyah. Sudah ketemu? Halaman 12 sebelah kanan, baris yang ke 1 2 3 4. Baris yang keempat. Faslun, fasal. Ya, kita terangkan pelan-pelan ya. Kita ngaji bareng. Kita niatkan pada malam ini kita ngaji bareng. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita bacakan Al-Fatihah kepada pengarang kitab kita, kitab Sulamut Taufiq, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi tema kita masih tema besar, kewajiban seorang muslim. Kita harus tahu, kita harus meyakini, membenarkan dan melaksanakannya. Dan di antara kewajiban-kewajiban tersebut adalah dia mengatakan di halaman 12, faslun fasal yajibu wajib ala waliyis sabiyyi was sabiyyati, wajib atas wali anak, ya bapak lah bahasanya ya, walinya seorang anak laki-laki, was-sabiyati dan anak perempuan, al-mumayyizaini yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz keduanya. Jadi ini kewajiban buat orang tua ya, kewajiban buat orang tua terhadap anaknya, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan. Anak yang laki-laki maupun perempuan itu sudah tamyiz. Jadi ketika tamyiz, apa kewajibannya? An ya'murahuma bis salati, memerintahkan keduanya, memerintahkan bis salati untuk sholat. Jadi kewajiban sebagai orang tua, sebagai wali dari anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah tamyiz maka berkewajiban untuk memerintahkan, perintah ya. Kayak tentara itu kalau dari atasan itu perintah. Kalau perintah harus dilaksanakan. Nah, ini wajib, kewajiban buat kita para orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Kalau sudah tamyiz, jadi kewajiban pertama adalah ketika sudah tamyiz diperintahkan untuk sholat. Kita wajib merintah sholat anak yang sudah tamyiz. Nah, adapun anak itu kapan ya saatnya, saat kita diwajibkan untuk merintahin sholat itu? Di sini takbirnya as-sobi. As-sobi itu anak kecil ya. As-sobi anak kecil. As-sobi anak kecil. Was-sobiyah anak perempuan kecil. As-sobiyi anak laki-laki yang kecil. Was-sobiyah anak perempuan yang kecil. Misalkan anak yang baru berumur 2 tahun, apakah kita sudah berkewajiban untuk merintah sholat? Belum wajib ya. Kita belum wajib kalau masih 2 tahun 3 tahun. Di sini disifati al-mumayyizaini kalau sudah tamyiz. Jadi anak itu sudah tamyiz baru kita wajib untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Tamyiz itu sebelum balik. Jadi sebelum balik. Kira-kira kalau tamyiz itu, kalau sekarang anak-anak yang sudah usia masuk SD lah, sudah masuk SD. Jadi kalau masih TPA itu masih, kita belum wajib untuk memerintahkan dia sholat. Kita yang wajib itu ketika dia sudah tamyiz. Nah, definisi tamyiz ini saya sudah cari beberapa referensi. Ada yang mengatakan begini, tamyiz itu ukuran tamyiz ya. Jadi anak kalau sudah tamyiz, di kitab Tahrirut Tanbih karangan Imam An-Nawawi pada halaman 153 beliau menuliskan, huwa alladhi yafhamu al-khitaba wa raddal jawab. Anak kecil yang sudah faham pembicaraan dan dia bisa menjawab perkataan, itu sudah tamyiz. Jadi anak yang sudah paham pembicaraan, waraddal jawab, dan dia bisa jawab. Jadi kalau kita ngomong sama dia itu dia paham dan dia bisa jawabin gitu. Itu di kitab Tahrirut Tanbih. Di kitab lain ada definisi tamyiz, huwa quwwatun fid dimaghi biha tastanbitu al-ma'ani. Di kitab
Al-Mufradat karangan Syekh Al-Asfahani, halaman 495. Beliau menjelaskan bahwa yang dinamakan tamyiz itu kekuatan atau kemampuan fid dimag, di dalam otak, yang dengan kekuatan tersebut bisa menarik kesimpulan dari beberapa makna. Jadi kalau istilahnya kalau diajak ngomong itu dia sudah nyangkut gitu, bisa nyangkut. Ada keterangan tambahan lagi di kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari beliau menjelaskan mumayyiz tamyiz bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Kalau anak itu sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa yastanji itu membersihkan dia dari kotoran sendiri, maka anak itu sebenarnya sudah tamyiz. Gitu ya. Jadi dari beberapa keterangan itu kita bisa ngambil kesimpulan kalau anak itu sudah kira-kira sudah tahu lah mana yang baik, mana yang buruk. Terus bagi dirinya itu tahu gitu, ini baik nih, ini enggak baik nih. Terus kalau diajak ngomong sudah nyambung gitu. Maka anak itu tergolong tamyiz. Nah, kalau anaknya seperti ini, kita berkewajiban untuk memerintahkan dia sholat. Kan ada dua anak yang kalau masih 2 tahun diajak ngobrol nggak tahu kita ngomong apa, dia jawabnya apa. Nah, itu belum tamyiz. Wala yang dhabitu at-tamyizu bisinnin. Tamyiz itu tidak tergantung dengan umur. Bal yakhtalifu bi ikhtilafil ifham. Bisa jadi ada anak yang umurnya itu masih 5 tahun atau 7 tahun tapi dia sudah tamyiz. Ada juga yang sudah sudah 7 tahun tapi belum tamyiz. Belum tamyiz. Ngomongnya masih ngawur, masih belum paham kalau diajak ngobrol. Ya, intinya kalau anak itu sudah bisa mengerti diajak bicara, sudah bisa paham gitu. Kalau diajak ke mushola atau ke masjid itu kira-kira kalau diajak ngomong gini, "Nak, kamu nanti kalau di masjid kalau sholat nggak boleh bercanda ya." Paham. Kalau dia paham, nah itulah anak yang sudah tamyiz. Nah, anak yang sudah tamyiz begini, saat itulah kita sebagai orang tua berkewajiban untuk memerintahkan dia untuk sholat. Wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 7 sinina. Dan wajib lagi ya buat orang tua wa yu'allimahuma dan mengajarkan as-sobi dan as-sobiyah ahkamaha, hukum perkara yang mengenai sholat, ba'da 7 sinina, setelah usianya 7 tahun. Jadi kalau anak sudah mencapai 7 tahun, di sini ada kalimatnya ba'da ya, ba'da 7 sinina. Ba'da di sini berarti setelah 7 tahun. Kalau anak sudah selesai 7 tahun, maka sebagai orang tua yang di sini yang dimaksud ya, min kullin minal abawaini. Min kullin minal abawaini, dari bapak-bapak, dari arah bapak ini ya, bapak terutama. Ayah berarti. Ayah, wa in ala, dan ke atas. Bapak atau kakek atau ke atas. Walau min jihatil kalau seandainya yang mengingatkan untuk memerintahkan anak itu untuk sholat dari ibunya misalkan, min jihatil alal kifaya fayasqutu bi fi'li ahadihima minal akhar li'annahu minal amri bil ma'ruf. Kalau ibunya misalkan, bapaknya ini kan banyak kerja dari pagi sampai malam nggak ketemu sama anaknya, jadi kalau sholatnya itu kadang nggak perhatikan gitu.
kok bapaknya nggak memerintahkan, tapi ibunya memerintahkan anaknya, itu kewajiban bapak sudah gugur. Sudah gugur, sudah terwakili oleh ibunya. Kalau ibunya sudah memerintahkan, nak, kamu kan sudah umur lebih dari 7 tahun, sudah selesai 7 tahun, maka kamu harus sholat, gitu ya. Nah, itu kalau ibunya sudah begitu, maka kewajiban bapaknya sudah gugur. Karena li'annahu minal amri bil ma'ruf. Karena perkara ini salah satu bagian dari amar ma'ruf. Jika ada sebagian yang melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Wa yu'allimahuma, dan berkewajiban gitu ya, dan wajib atas wali untuk mengajarkannya. Nya ini ke as-sobi dan sobiyah. Mengajarkan tentang ahkamaha ba'da 7 sinin. Setelah yang pertama, kewajiban pertama memerintahkan sholat, kewajiban yang kedua adalah mengajarkannya dia sholat. Hukum-hukum sholat, perkara-perkara tentang sholat. Nah, ini nanti ada banyak persoalan nanti ini. Gimana nggak banyak persoalan? Kita sendiri misalkan ya, kan nggak semua orang tua yang paham betul gitu. Nah, nanti ada solusi-solusi yang lain gitu ya. Wa yadribahuma ala tarkiha, dan memukulnya jika mereka meninggalkannya ba'da 10 sinina. Kalau mereka itu sudah umur lebih dari 10 tahun. Jadi kewajiban, ya saya ulang lagi, kewajiban sebagai orang tua, sebagai wali, yang pertama adalah memerintahkan anak kita yang sudah tamyiz untuk sholat. Kewajiban kedua, mengajarkan mereka perkara-perkara tentang sholat. Jika itu umurnya 7 tahun. Nah, ada kewajiban lain lagi. Kalau dia sudah berumur 10 tahun, jika anak itu meninggalkan sholat, maka kita berkewajiban atau boleh gitu ya, boleh untuk memukulnya. Tapi ini nanti ada tahapan-tahapannya. Ini kita kita baca dulu, nanti keterangannya belakangan. Wa yadribahuma, dan memukulnya ala tarkiha, karena meninggalkan sholat ba'da 10 sinina, setelah 10 tahun gitu. Kasaumin ataqahu, dan wajib juga memerintahkan dan mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang lain seperti saum, seperti puasa, ataqahu, yang mereka itu mampu untuk melaksanakannya. Nah gitu. Kalau di umur 7 tahun, kita juga berkewajiban memerintahkan untuk puasa. Adapun nanti kalau mereka di tengah jalan puasanya dia tidak kuat, terus kemudian berbuka, ya itu lain lagi. Tapi kewajiban untuk memerintahkan kepada mereka itu ada di dalam wali. Berarti wali itu wajib. Wa yajibu alaihi aydan ta'limuhuma, dan wajib juga atas wali ta'limuhuma, mengajarkan mereka. Mengajarkan apa? Ma yajibu alaihima, segala sesuatu yang wajib nantinya ya bagi anak-anak kita. Wa ma yahrumu, dan apa yang diharamkan buat anak-anak kita. Wa yajibu ala wulatil amri. Sampai sini titik. Jadi saya ulang lagi biar lebih paham. Kewajiban yang pertama sebagai orang tua, sebagai wali, ketika anak sudah berumur 7 tahun, memerintahkan dia untuk sholat, untuk puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang disepakati oleh para ulama. Kemudian juga untuk sholat, khusus untuk sholat, kalau anak itu sudah berumur 10 tahun, maka kalau seandainya mereka masih meninggalkan sholat, kita diperbolehkan untuk memukulnya. Tapi memukulnya dengan pukulan yang
tidak menyakitkan. Nanti keterangannya di belakang. Bukan hanya kewajiban sholat, tapi kewajiban yang lain juga seperti puasa. Kewajiban yang apalagi berbakti kepada orang tua, itu juga kita harus perintahkan. Termasuk memerintahkan hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi ini dalam rangka amar ma'ruf. Maka sebagai orang tua berkewajiban untuk memerintahkan kepada anak-anaknya, juga mengajarkannya. Gitu. Nah, bagaimana kalau orang tua itu tidak punya waktu dan sebagainya? Kan banyak dari kita yang sibuk kerja ya, gak bisa ngajar anak-anaknya. Ada juga orang tua yang kemampuannya itu, keilmuannya juga pas-pasan, yang gak mengerti cara mengajar ke anak itu kayak apa gitu. Maka sebaiknya itu kita mewakilkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Ya, kalau sekarang bisa melalui pesantren, kita pesantrenkan, atau kita datengin orang yang untuk mengajarkannya, untuk mengajarkan anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa ngajarin, ya kita harus cari solusi yang lain. Di antaranya adalah mencarikan orang yang paham untuk bisa mengajarkan itu, atau kita taruh di tempat madrasah-madrasah, ya sekolah-sekolah yang berbasic pesantren atau keagamaan. Ya, di situ diajarkan semua hal-hal yang wajib ya, tentang sholat dan sebagainya. Mana tadi itu terusannya? Wa yajibu dan wajib ala wulatil amri. Wa yajibu dan wajib ala wulatil amri, atas pemimpin-pemimpin umat ya. Apa itu kewajibannya? Qatlu tarikis sholati kaslan. Untuk qatlu itu ini apa namanya itu? Menghilangkan nyawanya. Menghukum inilah penggal kepala bagi siapa? Tarikis sholah kaslan illam yatub, bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat, yang meninggalkannya itu karena malas. Illam yatub, seandainya dia tidak mau bertaubat. Jadi hukumannya berat sekali ini orang kalau meninggalkan sholat itu. Orang yang meninggalkan sholat hukumannya qatlu, dibunuh. Ini nggak main-main ya, sholat ini betul-betul bukan perkara yang remeh. Jadi makanya memerintahkan sholat di umur 7 tahun itu sudah wajib bagi kita. Itu tujuannya adalah biar anak-anak itu belajar sholat. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nanti dia akan senang dengan sholat itu karena sudah menjadi kebiasaan dan dia tidak berat. Nanti begitu pas dia sudah balik, jadi sholat itu bukan hal yang susah, bukan hal yang berat, karena sudah terbiasa dan bahkan menyenangi sholat. Karena hukumannya begitu, orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu hukumannya dibunuh. Wa yajibu ala kulli wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis shalah, untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat kaslan karena malas, illam yatub, jika dia tidak mau bertobat. Jadi kasusnya seperti ini penjelasannya. Jika ada orang yang tidak sholat karena dia malas, kemudian pemerintah itu sudah memberikan peringatan, Pak bertobat, Pak tobat, silakan Anda ini bertobat, sholat itu wajib gitu kan. Tapi dia kekeh gitu, nggak mau, saya nggak mau sholat. Nah, ya sudah, berarti dia milih milih hukuman mati gitu ya. Nggak main-main ini. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, yang nggak mau tobat, sudah diberikan peringatan, ya udah, hukumannya seperti itu. Qatlu.
Tapi yang melakukan itu pemerintah. Yang melakukan pemerintah. Kita jadi ingat saudara-saudara kita dari jamaah tabligh gitu ya, masya Allah, alhamdulillah mereka itu sering mengingatkan pada kita untuk diajak kita sholat, diingatkan sholat itu wajib dan sebagainya. Ya kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Jangan malah dimusuhi, sholat gak sholat urusan saya gitu kan, urusan saya sama Tuhan saya. Tidak seperti itu. Jangan. Kita harus bersyukur malahan ya, udah ada orang yang ngetin. Udah, kalau ada orang yang ngetin kita untuk diajak sholat, kita berterima kasih. Selanjutnya, wa hukmuhu, dan hukumnya orang tersebut muslimun, tetap muslim. Jadi orang yang tadi itu yang malas sholatnya malas, itu tetap dia dihukumi sebagai orang Islam. Jadi kalau dia, kamu kenapa sih gak sholat? Saya malas. Tapi kamu tahu gak sholat itu wajib? Iya tahu, wajib gitu. Nah itu masih dihukumi Islam, masih dihukumi Muslim. Jika orang seperti ini itu meninggal, nanti tetap disolati, tetap dimandikan, dikafani, dan dikubur di kuburan orang-orang Muslim. Tetap orang Islam, Pak. Karena dia mengakui tetap bahwa sholat itu wajib, ya. Bagaimanapun juga orang seperti ini tetap Islam. Cuman orang Islam yang malas sholat, itu aja. Tapi tetap Muslim. Tapi ya itu hukumannya tadi itu, ya, hukumannya tetap udahlah, dimasukin kotak aja orang seperti itu. Sholat itu buat dia sendiri, bukan untuk Allah. Dia sholat mau 1000 rakaat, mau beratus ribu rakaat, tidak ada sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, Pak. Gitu ya. Wajibu, dan wajib. Ini ada kewajiban lagi nih. Ala kulli muslimin, atas orang-orang muslim. Apa itu kewajibannya? Amru ahlihi biha. Amru itu memerintahkan ahlinya, ahli orang muslim itu biha, dengan sholat. Jadi wajib semua orang muslim untuk memerintahkan ahlinya. Siapa di sini yang dimaksud ahli? Ahlihi itu di sini termasuk istrinya, anaknya, siapa lagi? Kalau zaman dulu mungkin orang-orang yang ada di dalam rumahnya lah, atau pembantunya, ya, berkewajiban, ya, untuk memerintahkan dia sholat. Wa qahruhum. Nah, ada lagi nih. Di samping wajib untuk memerintahkan keluarganya untuk sholat, wa qahruhum, bukan hanya memerintahkan, wa qahruhum. Qahru itu memaksa. Wa qahruhum, memaksa mereka. Kalau mereka itu diperintah sholat kok istilahnya bangkang gitu, nah itu wajib juga untuk memaksa dia. Kita paksa, pokoknya kamu harus sholat gitu. Kalau nggak sholat kamu udah jangan di sini, minggat saja sana gitu, gitu ya. Jadi kewajibannya itu memerintahkan kepada keluarganya dan memaksanya jika mereka tidak mau. Wa ta'limuhum. Nah ini yang agak berat ini. Wa ta'limuhum, dan wajib juga wa ta'limuhum untuk mengajarkan mereka. Mengajarkan apa? Arkanaha, rukun-rukun salat, wa syurutaha, syarat-syarat salat, wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan salat. Nah ini agak repot ini ya. Kita nanti insyaallah belajar lah rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah kita harus tahu. Karena apa? Karena kewajiban kita juga untuk mengajarkannya kepada
keluarga kita. Jadi kita wajib mengajarkan kepada keluarga kita rukun sholat, syarat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Masih ingat gak kita pelajaran yang lalu, yang dulu kita pelajari dari kitab Safinatun Najah? Kan ada tuh beberapa ya, rukun sholat, terus syarat-syarat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya, apalagi Pak De? Rukunnya ada berapa waktu itu? Ada 13 atau 17. Nanti di belakang ada lagi. Insya Allah ada lagi. Nanti kita ulang lagi, kita perdalam lagi. Ya, kita mau tegaskan lagi bahwa kita itu di sini belajar hal-hal yang wajib saja dulu. Udahlah, yang wajib-wajib dulu dah. Yang sunah-sunah nanti kita sambil jalan. Kita ini belajar yang wajib-wajib saja dulu. Nah ini jangan sampai ketinggalan ya. Insya Allah ke depan kita nanti belajar secara detailnya arkanuha, syurutuha, wa mubtilatiha. Ya, kalau kita sebutkan nanti di antara rukun sholat itu yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca al-fatihah, ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina, sujud, 2 sujud, tumaknina, kemudian duduk di antara sujud dengan tumaknina, lalu duduk tasyahud akhir, baca tasyahud, baca sholawat, salam, tertib dan sebagainya. Nanti kita jelaskan, harus kita pahami, dan itu harusnya dari kitab ini kita tahu bahwa itu ternyata wajib buat kita ajarkan untuk anak-anak kita maupun istri kita, keluarga kita. Jadi wajibnya itu kita sebagai wali, ya, sebagai wali dalam sebuah keluarga itu berkewajiban bukan hanya untuk memerintahkan, tapi kita juga berkewajiban untuk mengajari mereka. Wa kulliman, dan wajib juga memerintahkan, mengajarkan, kulliman, ke semua orang, qadara alaihi yang mampu, min ghairihim, dari selain mereka. Dari kita juga berkewajiban gitu ya, berkewajiban untuk memerintahkan dan mengajarkannya juga bukan hanya kepada anak-anak kita, istri kita, tapi kepada orang yang kita mampu untuk kita jangkau. Di sini takbirnya kulli man qadara alaihi, yang kita punya kekuasaan gitu ya, yang kuasa, min ghairihim, dari yang sobi-sobiyah tadi itu, kemudian ahli. Contohnya kayak apa ya? Misalkan kalau misalkan Pak Mandor gitu ya biasanya ya. Pak Mandor nih kan punya banyak anak buah tuh. Ini Pak Wi kan mandor, ini Pak Wi ini contohnya nih. Jadi Pak Wi ini mandor, kalau punya anak buah 10, nah anak buahnya itu Pak Wi, wajib Pak Wi untuk Pak Wi mengingatkan bahwa sholat itu wajib, mengajarkan kepada mereka gitu ya. Jadi yang dimaksud itu kulliman qadara alaihi min ghairihim. Jadi kalau ada mandor tuh, anak buahnya tuh biasa Pak tukang-tukang, Pak kuli-kuli itu kan ya, saya tidak suudzon ya, tapi biasanya gitu kalau udah kecapean itu rata-rata malas sholatnya. Nah itu kewajiban Pak mandornya itu untuk memerintahkan itu, ayo jangan sampai gak sholat gitu ya, itu maksudnya ya. Atau di sebuah perusahaan juga sama, waktunya sholat ya harusnya itu dikasih waktu sholat, bahkan diperintahkan ayo. Itu yang saya tahu itu Pak, guru kita, salah satu guru kita tempat beliau itu kalau sudah azan Allahu Akbar, itu langsung tutup semua karyawannya Pak. Kita semua yang ada di situ diajak sholat. Jadi berhenti dulu kerjanya, berhenti, benar-benar diajak sholat. Nah itu luar biasa, bagus sekali ya. Nah kalau kita punya perusahaan harusnya kayak gitu ya. Udah waktunya adzan nih, waktunya sholat, ayo kita sholat semua gitu kan.
Nah, karena itu kewajiban, ternyata itu kewajiban. Itu. Ini ada sedikit keterangan dari kitab Za'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Ini keterangannya begini. Ini dari awal ya. Faslun fi ma yalzimu awliya nahwa as-sibyan wa fi hukmi tariki shalah. Yajibu ala wali sabi was-sabiyya al-mumayyizin. Ini min kulli minal abawaini wa in ala. Nah, itu yang tadi itu. Bahwa kewajiban bagi seorang wali maksudnya wali di sini adalah orang tua ya, orang tua baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz itu berkewajiban an ya'murahuma, memerintahkan kepada mereka bisolati salat. Walau qadhaan, walaupun salatnya itu qadha. Walaupun salatnya itu qadha. Misalkan sudah maghrib begini kan kita tahu deh anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun itu kayaknya ini belum sholat nih. Walaupun sudah isya, kita kan isya belum pulang nih, isya di sini gitu kan. Begitu pulang, kamu tadi belum sholat maghrib ya. Tetap Pak, kita harus perintahkan dia untuk sholat maghrib, walaupun itu qadha. Walaupun belum kewajiban, kita sebagai orang tua berkewajiban membiasakan dia, mengajari dia untuk menjalankan sholat. Walaupun sholat itu belum wajib buat mereka. Jadi buat anak-anak yang masih posisi tamyiz itu mereka belum wajib karena mereka belum balik, belum balik. Tapi mereka dibiasakan untuk menjalankan kewajiban tersebut. Nah, yang memerintahkan, yang kewajiban itu adalah orang tuanya. Yang memerintah, yang mengajari itu kewajiban orang tua. Nah, jika ada anak yang posisi tamyiz ya, tamyiz, kok dia melakukan kebaikan, ya itu pahalanya buat orang tuanya. Pahala dia mengajarkan, pahala dia membimbing anaknya itu merupakan pahala tersendiri. Di sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, kalau orang mengajarkan kebaikan itu bunyi hadisnya begini: man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajr, maka baginya pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, gitu ya, seperti pahala orang yang mengikutinya, yang melaksanakan kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut sedikit pun. Jadi kalau ada orang mengajak kepada kebaikan lalu orang itu melaksanakan, maka orang yang ngajak itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Kalau sudah umur 7 tahun, kalau sudah umur 10 tahun, kita boleh boleh memukulnya. Nah, ini di sini ada keterangan. Ya, keterangannya wa yajibu 'alaiha aidan an yadribahuma 'ala tarkiha. Dan kewajiban bagi seorang wali untuk memukulnya jika meninggalkan sholat, au tarki syai'in min wajibatiha, au al-mujma' alaih. Kita juga berkewajiban untuk memukulnya jika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban tersebut yang sudah disepakati oleh para ulama. Wa min ghairiha darban ghaira mubarrihin. Nah, ini memukulnya ghaira mubarrihin. Boleh memukul tapi memukulnya itu tidak menyakiti. Memukul tapi tidak menyakiti. Wa yusannu, dan disunahkan lil muaddibi walau muallimil Quran alla yazida ala 3. Memukulnya itu tidak boleh lebih dari 3. Ya, kalau
misalkan ya mau mukulnya Hanif gini lah gitu ya, kamu nggak sholat nih gitu, tapi tetap memerintahkannya itu dengan keras gitu, memerintahkan itu dengan keras, kamu tuh. Jadi ada benar-benar keseriusan bahwa sholat itu wajib, benar-benar kita tekankan. Jadi anak itu akan akan paham, oh ternyata bapak saya itu benar-benar memperhatikan, menekankan bahwa sholat itu memang wajib gitu. Jadi anak itu akan paham kalau kita itu serius, anak itu akan paham. Nah itu akan diingat nanti. Anak itu kan kalau masih anak-anak itu kan ingatannya masih bagus. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita contohkan itu akan berkesan di kemudian hari. Oh iya, bapak saya dulu benar-benar wanti-wanti nih kalau sholat itu benar. Kalau masa sholat serius gitu, nggak main-main gitu ya. Jadi itu di benaknya akan tertanam seperti itu. Yajibu ala ulatil amri, ay wulatu amril muslimin qatlu tarikis shalah al maktubah haddan. Yang dimaksud shalah di sini adalah as-shalah al maktubah, salat yang 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang malas, jadi meninggalkan salat karena malas, tetap hukumannya bagi seorang pemimpin untuk menggal kepalanya. Jika sudah dikasih peringatan, sudah disuruh taubat segala macam, dia tetap tidak mau. Walaupun hukumnya wa hukmuhu annahu muslimun, walaupun hukumnya dia tetap seorang muslim ya, karena dia tetap mengakui bahwa sholat itu wajib, tapi karena kemalasan dan kelalaiannya dia meninggalkan sholat, maka tetap dihukum dan dihukumi gitu. Dihukum dengan hukum seperti itu, tapi dia tetap dihukum seorang muslim, dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikubur di tempat orang-orang muslim. Alhamdulillah, sekarang kita udah tahu ternyata kita wajib memerintahkan kepada anak kita yang sudah umur 7 tahun, memerintahkan untuk sholat. Bukan hanya memerintahkan untuk sholat, tapi wajib juga untuk mengajarkannya sholat. Bukan hanya sholat, kita juga berkewajiban untuk memerintahkan dia di kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mengajari mereka tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau kita tidak mampu, maka kita mendatangkan orang untuk mengajari mereka, atau kita memasrahkan kepada seorang yang mampu punya pengetahuan tentang keagamaan untuk mereka ngajari anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu sendiri untuk menghandle, untuk mengajari mereka, tapi tetap kewajiban itu sebagai orang tua. Mereka itu hanya sebagai wakil dari kita gitu. Jadi sebagai akibat dari karena kita tidak punya waktu atau kita tidak punya ilmunya untuk mengajari itu semua, maka kita pasrah kepada orang itu. Maka orang itu sebagai wakil kita untuk mengajari mereka. Nah, dengan begitu maka kewajiban kita sudah gugur. Kalau ada yang memerintahkan, mengingatkan untuk hal tersebut, maka kewajiban kita sudah gugur. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.